Halo teman-teman, selamat berjumpa di Unese Channel. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi Anda semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada video tutorial kali ini kita akan membahas apa itu metode analitik dan metode numerik, atau analytic method dan numerical method, di mana pada video tutorial ini nanti kita akan mereview metode analitik itu apa, kemudian metode numerik itu apa, kemudian bagaimana peranan metode numerik dalam komputer, serta contoh sederhana implementasi metode numerik itu dalam atau dengan menggunakan tools yang sudah ada. Dalam hal ini nanti kita menggunakan Microsoft Excel. Jadi pada materi ini fokus materi kita adalah pada metode numerik. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, maka kita terlebih dahulu melihat teoritisnya. Oke, baik. Secara umum, model matematika ada dua model yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya ya. Jadi yang pertama ada metode analitik, kemudian ada metode numerik. Jadi dua metode ini lahir dari model matematika. Kita lihat metode analitik itu secara sederhana dapat kita definisikan sebagai sebuah metode untuk menyelesaikan persoalan matematika dengan rumus-rumus aljabar yang sudah baku. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah metode analitik ini menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan formulasi atau rumus aljabar yang sudah baku. Jadi banyak ya formulasi matematika, misalnya integral, limit, kemudian persamaan non-linear atau linear, diferensial, dan yang lain. Maka persamaan-persamaan tersebut itulah yang akan digunakan dalam penyelesaian permasalahan berdasarkan metode analitik. Nah, yang kedua, metode numerik. Metode numerik ini sebagai bagian dari atau turunan dari model matematika merupakan sebuah teknik yang dapat digunakan untuk memformulasikan proses atau persoalan ya, bukan proses ya, tapi persoalan matematika sehingga dapat diselesaikan dengan operasi aritmetika biasa. Ya, jadi tugasnya adalah memformulasikan ulang rumus-rumus atau formulasi matematika dengan melibatkan operasi yang sederhana, yaitu operasi aritmetika. Jadi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa operasi aritmetika ini yang biasa adalah hanya operasi penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi nanti dalam operasi dari metode numerik ini hanya melibatkan atau hanya menyelesaikan sebuah persoalan matematika itu dengan melibatkan operasi ini atau operator ini. Jadi operator yang sangat sederhana, yaitu penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya, saya pikir ya definisi secara sederhananya dari metode analitik dan metode numerik ini sudah bisa dipahami. Berikutnya kita lihat perbedaan antara keduanya. Nah, metode analitik kalau kita lihat, maka hasil yang diberikan itu berupa solusi sejati atau hasil eksakt ya, hasil yang real, yang benar ya, tanpa error ya. Sedangkan nanti metode numerik itu solusi yang diberikan oleh metode numerik itu adalah berupa solusi ampiran atau pendekatan, sehingga kalau
metode numerik itu masih memiliki nilai error atau numerical error ya, sering disebut seperti itu. Kemudian metode analitik hanya menggunakan rumus-rumus aljabar yang sudah baku seperti yang sudah kita jelaskan tadi di awal. Kemudian metode analitik tidak dapat atau tidak efektif diaplikasikan dalam komputer karena masalah kerumitannya. Dan harus kita pahami bahwa komputer itu tidak bisa bekerja dengan insting atau antusias sendiri, tapi harus menunggu perintah dari penggunanya. Jadi tidak bisa tidak bisa berpikir sendiri si komputer itu tanpa ada perintah-perintah atau input yang diberikan oleh si penggunanya, kecuali kalau memang sudah diprogram, gitu ya. Kemudian metode analitik itu hanya efektif untuk kasus yang sederhana, sedangkan kasus-kasus yang besar, misalnya pada perkembangan teknologi saat ini, pengolahan data yang sangat besar, maka metode analitik ini sangat tidak efektif untuk digunakan. Nah, sedangkan metode numerik selain memberikan solusi hampiran tadi, kemudian metode numerik itu hanya melibatkan operasi matematika dasar atau operasi aritmetika yang tadi sudah kita sebutkan bahwa ada operator tambah, kurang, kali, dan bagi. Kemudian dapat diaplikasikan dalam komputer. Jadi berbeda dengan metode analitik tadi. Ya, kalau metode analitik tadi tidak bisa atau kurang efektif, sedangkan metode numerik ini sangat efektif. Ya. Kemudian dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus yang berbeda. Itu ya perbedaan antara metode analitik dan metode numerik. Nah, yang menarik di sini nanti adalah ini dapat diaplikasikan dalam komputer. Nah, nanti akan kita lihat di pembahasan berikutnya. Nah, kita lihat metode analitik versus metode numerik. Nah, metode analitik dapat disebut sebagai basisnya metode numerik atau dasar atau induknya si metode numerik itu adalah metode analitik. Jadi lahirnya metode numerik ini adalah dari metode analitik. Kenapa? Karena banyak permasalahan matematika nanti yang sangat rumit dan membutuhkan proses yang lama untuk menyelesaikannya, maka untuk itu dapat dipermudah penyelesaian itu dengan menggunakan metode numerik. Ya, kita lihat ini. Namun pada kenyataan dan kemajuan teknologi saat ini, justru yang lebih banyak digunakan adalah metode numerik karena saat ini banyak permasalahan-permasalahan yang sudah melibatkan penggunaan teknologi dalam pengolahan atau pemrosesannya. Nah, tentu kalau sudah menggunakan teknologi komputer misalnya, maka sudah jelas penyelesaiannya itu pasti menggunakan metode numerik. Gitu ya. Nah, kita lihat berikutnya. Permasalahan matematis yang rumit belum tentu dapat diselesaikan dengan metode analitik. Gitu ya. Walaupun bisa, maka pasti membutuhkan waktu pemrosesan yang sangat lama. Gitu ya, bahkan sangat rumit diselesaikan. Gitu ya. Kemudian metode numerik hadir dan mampu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan waktu yang relatif cepat. Nah, ini ya jauh lebih cepat. Jadi kalau misalnya ada soal matematika yang menggunakan integral, turunan, nah dengan menggunakan metode numerik nanti maka itu dapat Anda selesaikan dengan waktu yang relatif cepat. Dengan cara apa? Dengan memformulasikannya kembali dan mengerjakannya secara berurutan hanya dengan operasi aritmetika dasar. Jadi ingat tadi operasinya adalah hanya melibatkan tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, dengan demikian maka penggunaan komputer dapat memberikan keleluasaan bagi pengguna untuk dapat mencoba berbagai kemungkinan solusi dengan merubah
beberapa parameter atau nilai parameter itu sendiri. Jadi dengan menggunakan komputer atau dengan memformulasikan kembali rumus-rumus matematika tadi, maka kita dapat melakukan berbagai eksperimen untuk menemukan solusi atau kemungkinan solusi dengan cara membentuk beberapa parameter atau merubah parameter atau menginput beberapa nilai pada parameter yang kita buat, ya, sehingga kita dapat menemukan beberapa solusi yang mungkin dapat kita jadikan sebagai solusi yang pasti. Nah, umumnya penerapan metode numerik itu dapat diimplementasikan pada penyelesaian kasus-kasus yang menggunakan komputer. Jadi diingat ya, melibatkan penggunaan komputer. Ya. Dapat menggunakan bahasa pemrograman atau tools atau software yang sudah ada pada komputer. Jadi metode numerik ini agar dapat kita terapkan, maka kita dapat menggunakan bahasa pemrograman yang sudah kita kuasai atau menggunakan beberapa tools atau software atau aplikasi yang sudah ada pada komputer kita. Misalnya nanti pada kasus awal ini kita gunakan misalnya paling sederhana ya Microsoft Excel, ya. Nah, dengan demikian maka proses penyelesaian jauh lebih cepat. Sudah jelas ya. Jadi dibandingkan pengerjaan secara analitik jauh lebih cepat ya kalau kita kerjakan dengan menggunakan metode numerik. Apalagi kalau kita libatkan tools atau software yang ada di dalam komputer kita. Nah, itu ya peranannya di dalam komputer. Oke, kita lihat ini contoh penyelesaian secara analitik. Nah, kalau Anda lihat persamaan-persamaan ini, maka persamaan-persamaan ini kan masih gampang ya dikerjakan, misalnya seperti ini. Atau persamaan ini juga 6x minus 1 sama dengan 20 masih gampang ya dikerjakan ya, tinggal kita kita bagi kedua ruas ya, seperti formulasi yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Begitu juga persamaan yang di bawah ini, x pangkat 2 tambah 3x tambah 2 sama dengan 0. Ini dapat kita kerjakan dengan melakukan pemfaktoran sehingga nanti kita dapat nilai yang mungkin bisa kita jadikan sebagai nilai x untuk mendapatkan hasilnya sama dengan 0. Jadi nanti bisa Anda lihat persamaannya atau penyelesaiannya di bawah ini. Begitu juga dengan persamaan 2x pangkat 2 tambah 3x dikurang 4 sama dengan 0. Jadi kita juga bisa melihat bahwa persamaan ini dapat kita selesaikan dengan rumus ABC. Nah, formulasi yang sudah baku. Nah, ini kan contoh formulasi yang sudah baku atau formulasi aljabar yang sudah baku pada metode analitik, ya. Jadi dapat kita selesaikan persamaan ini dapat kita selesaikan dengan formulasi atau rumus ABC seperti ini, sehingga nanti kita bisa menghasilkan dua kemungkinan nilai sebagai solusi yang dapat kita gunakan seperti ini. Ya. Nah, tentu kalau Anda lihat persamaan atau penyelesaian dari soal-soal persamaan ini tadi persamaan 6x, kemudian ada 4x, kemudian ini ada x kuadrat, ya. Kemudian ada 2x, maka tentu kita asumsikan bahwa ini sangat rumit ya kita kerjakan dan membutuhkan waktu dan pemikiran yang harus betul-betul serius ya untuk mengerjakannya supaya kita bisa mendapatkan nilai yang akurat atau nilai eksak atau nilai real ya. Nah, inilah yang disebut dengan penyelesaian kasus dengan metode analitik. Jadi memang dikerjakan secara detail sehingga nilai yang kita dapatkan pun disebut pasti atau eksak ya, atau real ya. Nah, tentu persamaan-persamaan ini penyelesaiannya yang maksudnya penyelesaian
penyelesaian persamaan seperti ini di dalam komputer itu tidak bisa dilakukan. Karena kenapa? Sekali lagi, komputer itu hanya bertindak sesuai dengan instruksi yang diberikan. Dia tidak pernah berpikir bahwa untuk menyelesaikan 6x dikurang 1 sama dengan 20, maka kedua ruas ini dulu harus ditambahkan dengan 1. Komputer itu tidak berpikir seperti itu. Gitu ya. Baru bisa kalau memang dikasih perintah ke dia. Gitu ya. Jadi tidak punya insting atau pemikiran atau ide untuk membentuk formulasi seperti ini. Gitu ya, si komputer itu, sehingga ya kalau kita mengikuti cara analitik ini maka tidak bisa dikerjakan oleh komputer. Oleh karena itu, maka solusinya adalah metode numerik. Ya, jadi kita formulasikan ulang ini dengan melibatkan operasi aritmetika tadi, sehingga nanti dia bisa mendapatkan hasil yang seperti ini. Gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana metode numerik itu bisa bekerja. Nah, metode numerik itu dapat menyelesaikan permasalahan secara bertahap, jadi terurut ya, atau sistematis. Karena memang komputer itu bekerja dengan sistematis atau terurut. Jadi harus berdasarkan algoritma. Jadi kalau algoritmanya memang salah, maka hasil yang dia kerjakan juga nanti akan salah. Kemudian melibatkan operasi aritmetika sederhana, ya, ini tadi sudah jelas. Kemudian akan menghasilkan nilai hampiran atau nilai pendekatan, atau ini sering disebut dengan approximation atau aproksimasi. Ya, nah ini sudah jelas ya tadi dari perbedaan antara keduanya. Nah, kenapa hanya nilai hampiran atau aproksimasi yang dihasilkan? Karena perlu kita ingat kembali bahwa komputer itu adalah mesin diskrit. Nah, diskrit berhubungan dengan numerik, gitu ya, dimana dia hanya mampu menyimpan nilai dalam jumlah tertentu, jadi terbatas. Jadi kalau misalnya ada nilai 0,1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, ini banyak sekali misalnya, maka dia tidak bisa menyimpan keseluruhan nilai ini, gitu ya. Nah, mungkin dia hanya menyimpan misalnya 10 digit di belakang koma atau 20 digit di belakang koma, selainnya akan dibulatkan, gitu ya. Nah, ini ya, nilai dalam jumlah tertentu, sehingga melakukan proses pembulatan untuk menyingkatnya, dan inilah yang menyebabkan nanti terjadinya kesalahan numerik atau sering disebut dengan numerical error. Nah, sehingga hasil yang diberikan oleh metode numerik itu hanya disebut nilai hampiran, jadi belum tentu nilai yang eksakt atau nilai pasti. Ya, karena kenapa? Karena ketika dia mendapatkan nilai yang sangat banyak digitnya, maka dia akan melakukan pembulatan dan tidak bisa mengambil semua atau menampilkan semua nilai itu. Gitu ya, makanya nanti pada sisi tertentu maka metode numerik ini bisa memiliki nilai error, gitu ya, atau tadi disebut dengan numerical error. Tetapi nanti numerical error ini dapat diselesaikan dengan menentukan estimasi kesalahan. Nah, nanti di pembahasan berikutnya akan kita bahas pada sesi berikutnya ya. Nah, ada estimasinya berapa nilai kesalahan yang bisa ditoleransi. Jadi kalau misalnya hasilnya berada pada nilai toleransi yang diberikan, maka itu bisa dianggap menjadi nilai yang benar atau nilai yang nilainya bisa diterima. Oke, nah kita lihat contoh penerapan dari metode numerik. Nah, ini langsung saya implementasikan yang menggunakan Excel. Jadi kalau misalnya persamaan yang tadi, oke, yang ini tadi 4x sama dengan 20, maka di dalam Excel itu kita bisa mengerjakan ini dengan
menentukan formulasi atau membentuk formulasi yang baru untuk mencari nilai X. Ya, begitu juga untuk persamaan yang lain. Nanti kita lihat di slide berikutnya ini. Nah, 4X sama dengan 20, maka dengan menggunakan formulasi yang baru nanti yang kita bentuk, maka nilai X ini bisa kita temukan. Misalnya formulasi yang baru kita buat adalah ini. Fungsi X itu adalah 4 dikalikan dengan X. Itu ya, sehingga di dalam Excel bisa kita buat tabulasi seperti ini atau tabel seperti ini. Dan biasanya kita akan menggunakan nilai terka ya, nilai terkaan awal, misalnya 1, 2, 3. Jadi kita coba-coba. Karena komputer itu kan kerjanya try and error ya. Jadi kalau misalnya X ini bernilai 1, maka akan dicek apakah nilai dari 4 kali 1 itu sama dengan 20 atau tidak. Ya, makanya formulasinya kita buat seperti ini, 4 dikalikan dengan X. Ya, jadi kita coba 1, kita masukkan di dalam formulasi yang kita buat, 4 kali 1 sama dengan 4. Hasilnya bukan 20, sehingga ini bukan solusi. Itu ya. Begitu juga yang kedua, 4 kali 2 sama dengan 8. Ini bukan solusi, ini bukan solusi, ini juga bukan solusi. Kita lihat di iterasi kelima, kita masukkan nilainya misalnya 5. 4 dikalikan dengan nilai X. X-nya kita asumsikan adalah 5. 4 kali 5, ya ini ya, 4 dikalikan dengan X. Ya, 4 dikalikan dengan X, apakah sama dengan 20? Nah, X-nya sudah kita coba di sini, misalnya 4, nilai X-nya berapa? 5. Apakah hasilnya sama dengan 20? Kita lihat hasil ini, 4 kali 5 sama dengan 20. Berarti ini sudah menjadi solusi. Oke. Nah, itu ya. Begitu juga untuk persamaan yang ini. Itu ya. Kalau kita kerjakan manual tadi ini kan boleh. Kita harus selesaikan dulu ini. Kita sederhanakan dulu yang 3X ini. Itu ya. Kita cari atau kita buat operasi yang baru sehingga hasilnya nanti adalah 3. Sehingga nanti bisa kita temukan nilai X. Karena ini adalah 2 suku X kuadrat, maka kita nanti akan menemukan nilai X1 berapa, kemudian nilai X2 nya berapa. Gitu ya. Nah, tadi kan kita kembali ke slide sebelumnya. Oke, di slide ini tadi kan sudah ada pengerjaannya ya. Dapat kita selesaikan dengan menggunakan misalnya pemfaktoran seperti ini. Ya, jadi hasilnya tadi ada 2 ya. Boleh kita gunakan solusinya adalah X sama dengan minus 2, atau nilai X-nya itu kita buat menjadi minus 1 sehingga hasilnya adalah 0. Ya. Nah, kalau kita menggunakan tabulasi dengan metode numerik, maka kita bisa memformulasikan rumusnya seperti ini. Fungsi X sama dengan X dikali X. X dikali X ini adalah X kuadrat. Ditambahkan dengan 3X. Jadi 3 kali X dikurangi dengan 4. Ini dikurangi 2 ya, saya ganti dulu. Ini dikurangi dengan 4. Oke, sudah ya, sudah terganti. Oke, dikurangi dengan 4. Ya, jadi formulasinya ya, X ini tadi X pangkat 2, kemudian tambah 3X dikurangi dengan 4. Nah, ini nanti bisa kita coba juga, misalnya dengan mengasumsikan nilai X yang mungkin itu menjadi solusinya. Jadi kalau di sini kita coba misalnya minus 3, maka setelah kita masukkan, kita substitusikan dengan formulasi ini, maka hasilnya 2, berarti bukan solusi. Ya, kalau kita coba minus 2, hasilnya adalah 0, berarti solusi.
Gitu ya. Katakan ini adalah solusi pertama X1. Kemudian kita coba lagi karena ada dua tadi solusi yang dihasilkan oleh ini, ada X1 karena ini dua suku ya. Nah, kita coba lagi kalau minus 1 hasilnya berapa? Nah, ternyata hasilnya 0 sama dengan ini, maka ini juga bisa dijadikan sebagai solusi kedua. Sedangkan yang ini bukan solusi dan yang ini bukan solusi. Oke, jadi intinya adalah kita akan membentuk formulasi yang ini. Gitu ya. Karena kenapa? Kalau di komputer kita selesaikan persamaan ini dengan cara yang tadi. Tadi kan caranya 4x sama dengan 20. Tadi kan caranya kita mau seperti ini ya. 4x dibagi 4 sama dengan 20 bagi 4. Nah, komputer itu tidak memiliki ide untuk atau pemikiran untuk membagi nilai 4 ini dengan 4. Begitu juga ini, dia tidak memiliki pemikiran untuk membagi 20 ini dengan 4. Itu ya, makanya kita harus membentuk formulasi yang baru. Gitu ya, sehingga dapat kita kerjakan dan kita dapatkan hasilnya. Ya. Kita lihat implementasinya supaya lebih jelas ya. Kita coba buka Excel kita. Oke, nah di sini sudah saya buat ini persamaan pertama tadi, ini soal yang kedua, ini katakan soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini tadi hasilnya di slide sudah kita temukan secara analitik. Nah, ini ya penyelesaian ini, solusi analitiknya adalah X1 sama dengan minus 2,3505 dan X2 nya adalah 0,85078. Oke, yang ini tadi ya, yang ini ya, yang ini. Oke, untuk persamaan yang ketiga. Baik, kita coba lihat implementasinya kita lihat implementasinya di Excel. Kita coba yang pertama ini. Jadi nanti ya kita buat iterasi pertama, iterasi kedua dan selanjutnya ya. Nah, kemudian nilai X-nya, inilah yang kita cari. Nah, karena ini sistemnya try and error, maka ini boleh kita asumsikan nilainya berapa. Contoh misalnya kita masukkan saja 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ya. Nah, fungsi yang sudah kita bentuk tadi yang kita cari adalah X. Ya. Nah, berarti bisa kita buat 4 dikalikan dengan X. Apakah sama dengan 20? Jadi yang kita lihat nanti hasilnya ini. Apakah hasilnya ini setelah kita masukkan dalam persamaan ini sama dengan 20? Contoh. Jadi untuk Excel itu kan untuk membuat formulasi berarti harus kita awali dengan sama dengan. Kemudian kita masukkan 4X, 4 kali X berarti 4 dikalikan simbol kali ya. Nilai X-nya tadi yang kita asumsikan adalah ini. Kita coba yang pertama. 1 sama dengan. Nah, hasilnya 4. Ya, berarti bukan solusi karena hasilnya kan harus 20. Nah, kita copy saja ini biar cepat. Nah, dapat kan? Lebih cepat ya. Nah, kita lihat di sini. Pada saat nilai X sama dengan 5, maka hasilnya adalah 20. Saya warnai dulu. Ya, pada saat kita masukkan nilai X sama dengan 5, maka hasilnya adalah 20. Berarti kan sama dengan ini. Jadi 4 kali 5 sama dengan 20, kan sama dengan ini tadi. Ya. Nah, sama ya dengan ini tadi. Gitu ya. Nah, jadi solusi pertama adalah ini. Coba saya buat tunjukkan dalam bentuk grafik ya. Kita blok ini. Oke, kita ikutkan saja yang baris terakhir, kemudian insert, kemudian chart, kemudian kita pakai ini jenis ini ya, ini namanya apa ya, sketch ya, scatter. Nah, kalau Anda lihat di sini di grafiknya ini, maka solusinya itu berada pada titik 20 ya, yang ini 20. Nah, kita lihat hasilnya di mana? Di angka 5. Berarti solusinya di sini. Diperhatikan, ini jawabannya tadi nilai X itu harus 20 dan nilai X nya harus 5.
baru bisa dapat nanti nilai 20. Gitu ya. Nah, ini tadi persamaan yang pertama. Jadi sekali lagi intinya adalah kita membentuk formulasi yang baru. Ya, ingat operasi yang kita lakukan atau operator yang kita gunakan di sini hanya kali. Tadi operator yang bisa digunakan kan ada kali, ya, kali, kemudian tambah, kurang, kemudian bagi. Gitu ya, atau boleh kombinasinya. Oke ya, kita lihat berikutnya. Untuk persamaan X, 6X dikurang 1 sama dengan 20. Nah, kita buat tabelnya juga. Ya, atau ini disebutnya metode tabulasi ya, yang seperti ini kalau di numerik. Kemudian kita buat iterasinya nanti di sini Anda boleh isi ya 1 2 3 sampai berapa di sini. Kemudian ini X adalah yang kita cari. Nah, ini tadi berapa nilai X ini nanti. Kemudian formulasi yang kita bentuk adalah ini, fungsi X ya sama dengan 6 dikalikan dengan X. Nah, ini kan maksudnya kan 6X ini 6 kali X dikurangi dengan 1. Apakah hasilnya sama dengan 20? Jadi kita coba nilai X-nya. Gitu ya, kita coba nilai X-nya di sini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah, kita coba masukkan 1. Nah, ini tadi kan sudah oke, tidak sama ya karena persamaannya berbeda. Kita coba. Sama dengan, karena ini formulasi, sama dengan 6X, berarti kita ketik di sini 6 dikalikan simbol kali dikalikan X, nilai X-nya dari sini. Kita klik ini kolom berapa ini? G baris ke 6. G berarti ini 6 kali X. X-nya adalah nilai yang ada di kolom G baris ke 6 dikurangi dengan 1. Oke, kita coba enter. Oke, dapat 5. Berarti hasil 6X dikurang 1. Kalau nilai X nya kita buat 1 maksudnya kita buat 1, maka hasilnya 5. Berarti bukan solusi, karena solusi hasilnya seharusnya harus 20. Nah, berarti ini bukan solusi. Kita coba copy saja ini rumus ini, tarik saja ke bawah. Oke, nah kita lihat di sini ada nggak solusinya di sini. Ini 20 yang mana? Oh, seharusnya di sini. Seharusnya di sini kan di antara 17 dan 20. Seharusnya hasilnya di sini. Ya, cuman kan ini langsung lompat ya 17 ke 23. Nah, coba kita buat ini jangan 1, kita mulai dari 1 ya, jangan kita mulai dari 1. Coba kita rubah jaraknya, kita buat 0,5. Artinya jaraknya itu intervalnya itu 0,5 ya. Kemudian 1 dan seterusnya. Kita copy saja ini. Oke, jadi 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, kemudian 3,5. Dan ternyata pada iterasi keberapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, pada iterasi ke-7 kita mendapatkan hasilnya, dimana ketika nilai X sama dengan 3,5 maka hasilnya 20, kan sama dengan ini. Oke. Jadi caranya jauh lebih cepat ya, tinggal di copy, dibentuk formulasinya, kemudian di copy, ketahuan hasilnya berapa. Gitu ya. Jadi ketika kita masukkan nilai X sama dengan 3,5 maka hasilnya adalah 20, kan dapat ini. Berarti nilai X ini adalah 3,5. Gitu ya. Sehingga nanti kalau Anda kalikan 6 kali 3,5 dikurang 1 hasilnya sama dengan 20. Nah, ini ya hasilnya tadi ini 20. Formulasinya tadi kan ini. Ini ya formulasinya tadi 6 dikali G12 kan ini. G kolom G baris ke-12 3,5. 6 kali 3,25 maksudnya 6 kali 3,5 dikurangi dengan 1, hasilnya adalah 20. Gitu ya. Sama ya dengan ini tadi. Ya, 3,5 ya. Ini tadi. Oke. Nah, kalau kita lihat grafiknya juga boleh ya, kita buat supaya lebih jelas. Kita blok 2 kolom ini, X dan fungsinya, kemudian insert, kemudian grafiknya yang kita pilih misalnya ini, yang apa ya, yang ini ya, scatter tadi ya, apa namanya, ya scatter. Nah, Anda perhatikan sini, di grafiknya ini,
maka bisa kita lihat bahwa fungsi X atau nilai X untuk mendapatkan 20 ini, gitu ya, 20 ini, maka terjadi pada perpotongan nilai 3,5. Jadi ini, ini ya, 3,5, sorry, yang ini. Diperhatikan titiknya 3,5. Kalau nilai X nya kita masukkan 3,5, maka akan menghasilkan nilai persamaan 20. Oke ya, jadi sudah jelas ya ini. Oke, yang contoh yang berikutnya supaya lebih jelas. Oke, kita lihat ini persamaan yang ini tadi. Ini sudah agak rumit ya yang ini. Jadi kita lihat ini hasil kalau secara analitik tadi kita menghasilkan nilai X1 sama dengan minus 2,35 sekian, kemudian X2 nya sama dengan 0,85078. Nah, ini dua suku ya, suku X, dua suku X, sehingga nanti hasilnya bisa menghasilkan dua nilai, yaitu nilai secara analitik tadi kita sudah menghasilkan ini ya, tadi di slide sebelumnya sudah kita kerjakan ya. Nah, bagaimana memformulasikannya? Jadi kita tinggal buat formulasi sederhananya. Jadi 2 kali X pangkat 2. Nah, X pangkat 2 boleh ditulis dengan ini, 2 kali X dikali X, kan 2 kali X nya. Boleh juga nanti di dalam formulasi matematika itu boleh kita buat pangkat ya, ada formulasi pangkat, nanti ada operator pangkat ya. 2X dikali X dikali X ditambah 3 kali X. Nah, ini 3 kali X dikurangi dengan 4. Nah, sama seperti tadi, kita coba lagi nilainya di sini ya, kita coba nilainya di sini, baru nanti kita substitusikan nilai dari X ini ke formulasi ini gitu ya. Nah, karena nilainya di sini minus, berarti kita coba supaya tidak banyak percobaan yang kita lakukan, kita langsung coba nilai minusnya. Nilai minus ya, misalnya di atas nilai inilah, misalnya kita mulai dari 3 misalnya, 3 ya, minus 2 dan selanjutnya ya, sampai nilai positif, karena ini nilai positif ya, sampai nilai positif. Oke, kita coba seperti ini. Oke ya. Nah, lalu kita masukkan di dalam formulasinya, kita buat pointer di sini, kemudian sama dengan kita ikuti formulasi yang ini, 2 kali X. Nah, ini nilai X nya tadi yang kita jadikan sebagai percobaan nilai X ya, dikalikan dengan X lagi, berarti ini baru ditambahkan dengan 3, dikalikan lagi dengan nilai X, kita klik lagi ini kolom L baris ke-6, baru dikurangi dengan 4. Oke, formulasinya ya seperti ini ya. Ini tadi pangkat, berarti 2 pangkat X tambah 3X. Nah, ini 3X dikurangi dengan 4. Kita enter 5 gitu ya. Atau formulasi ini juga boleh kita ganti ya, 2X pangkat 2, berarti yang ini boleh kita ganti ini ya, saya ulangi saja, 2 kali X, 2 kali X, X nya adalah ini pangkat, ini simbol pangkat yang seperti ini. Oke, shift kemudian shift angka 6 ya, ya pangkat 2 ya, pangkat 2 ditambahkan dengan 3 ya, tambahkan dengan 3, baru tambahkan dengan 3 kali X ini, baru dikurangi dengan 4, enter. Oke, hasilnya kan sama seperti tadi ya, dengan formulasi ini gitu ya. Nah, cuman di sini kan tadi sudah kita jelaskan bahwa hanya melibatkan operator dasar ya, tambah, kurang, bagi, dan kali ya. Sebisa mungkin ini kita coba hindarkan, tetapi nanti di persamaan yang lebih besar ini boleh digunakan. Oke ya. Oke, kita enter saja. Nah, hasilnya dapat 5, berarti bukan solusi, harusnya kan 0. Nah, kita copy saja, apakah di antara nilai yang sudah kita buat ini apakah ada yang menghasilkan 0 ya. Kita coba copy saja ke bawah. Nah, kita lihat di sini, karena ini 2 berubah gitu ya,
maka ketika terjadi perubahan nilai dari positif menjadi negatif, maka itu bisa kita asumsikan sebagai solusinya. Contoh, ini kan dari 5 menjadi minus 2, kan ada perubahannya dari positif ke negatif, berarti ini bisa kita asumsikan bahwa ini solusi yang pertama. Oke, saya tandai dulu. Oke, nah berikutnya ini berurutan 5, 4, kan sama, tidak ada perubahan. Tapi ketika masuk positif 1 ada perubahan, dari minus 4 menjadi 1, ada perubahan, berarti ini bisa menjadi solusi yang kedua. Nah seterusnya, karena sudah kita dapatkan 2 solusi, berarti sudah boleh kita gunakan nilai itu. Jadi artinya solusi penyelesaian persamaan ini, nilai X-nya itu bisa berada di antara minus 3 dan minus 2 ya, antara minus 3 dan minus 2, atau nilai X-nya boleh antara 0 dan 1 gitu ya. Jadi persamaan ini bisa diselesaikan dengan menginput nilai X antara minus 3 dan minus 2 atau 0 dan 1 ya. Tadi nilainya berapa? Nah ini ya, nilai X pertama itu minus 2,3505. Nah kita lihat di sini, solusi pertama kan ada di antara minus 2 sampai minus 3, berarti kan antara ini ada jawaban ini. Begitu juga untuk yang ini, solusi yang kedua tadi X2 nya adalah 0,85, berarti kan nilainya ada di antara 0 sampai 1 gitu ya. Nah jadi jauh lebih cepat ya, jadi tinggal kita tarik dapat hasilnya. Nah coba kita lihat kalau di grafik. Oke, kita buat saja seperti ini. Kita lihat grafiknya atau kurvanya ya. Oke, perhatikan perpotongan antara kurva ini menjadi hasilnya. Coba perhatikan ya, kalau kita lihat pada kurva ini, maka solusi pertama itu berada di titik ini ya, perpotongannya ini. Kemudian solusi kedua adalah ini. Nah perhatikan solusi pertama ini tadi misalnya kita asumsikan X1 dan ini adalah X2 yang ini. Jadi kalau Anda perhatikan di X1 ini nilainya itu cenderung mendekati 2 ya, jadi lebih dekat dengan 2. Nah itu tadi yang nilai ini minus 2,3505 yang ini gitu ya. Nah untuk yang X2 lebih mendekati yang ini ya, lebih mendekati 1 atau 0,85078. Nah ini tidak sampai 1 juga ya, jadi mendekati 1 atau menghampiri 1. Begitu juga yang tadi ini, jadi dia hampir minus 2 sebenarnya, tapi agak lewat ya, di minus 2,3505 ya. Jadi perhatikan ya, pada kasus ini sudah menggambarkan seperti apa penerapan metode numerik itu dalam komputasi untuk menyelesaikan persoalan matematika yang sebenarnya membutuhkan proses yang lama untuk menyelesaikannya secara analitik. Tetapi kalau kita gunakan metode numerik dengan melibatkan komputer, maka jauh lebih cepat proses penyelesaiannya ya, sehingga lebih mudah untuk dikerjakan ya. Nah begitu ya perbedaan antara metode numerik ini dengan metode analitik ya, seperti yang sudah kita uraikan tadi. Jadi kesimpulannya adalah ini tadi sudah kita bahas ya. Kesimpulannya sebenarnya adalah sekali lagi metode analitik itu dapat memberikan solusi sejati, sedangkan metode numerik memberikan solusi berupa hampiran atau pendekatan atau
aproksimasi, gitu ya. Metode analitik menggunakan formulasi yang baku, sedangkan metode numerik menggunakan formulasi yang kita buat sendiri berdasarkan analisa kita dengan melibatkan operasi tambah, kurang, kali, dan bagi. Kemudian kalau metode analitik itu sangat susah diimplementasikan pada komputer. Sudah jelas tadi ya, sudah kita lihat. Sedangkan metode numerik jauh lebih cepat dan lebih mudah ya diterapkan pada komputer. Nah, metode analitik juga hanya efektif untuk kasus-kasus yang sederhana. Sedangkan nanti untuk metode numerik ini dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang jauh lebih besar. Oke, saya pikir itu saja untuk pertemuan ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.